الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita semuanya diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jauhkan dari segala penyakit zahir, penyakit batin yang sakit. Mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya. Allah beri kesembuhan dengan segera, sehat walafiat zahir batin. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, mudah-mudahan Allah beri kesabaran, Allah beri ketabahan, dan mudah-mudahan segera diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita semuanya, hajat keluarga kita semuanya, mudah-mudahan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita semuanya mudah-mudahan segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, melanjutkan daripada mengartikan Maulid Ulami, Maulid Tiba, sampai pada fasal wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa kana, dan ada itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanan nasi adalah paling bagusnya manusia. Apa nih? Khalqan, ciptaannya, wa khuluqan, dan akhlaknya, sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Jadi ada akhlak yang mulia. Nabi Muhammad adalah penyempurnanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, wa ahdahum ilal haqqi turuqah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah paling bisa menunjukkan, paling mengetahui kebenaran. Turuqah, jalannya. Nabi yang paling bisa menunjukkan orang kepada kebenaran. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kana khuluquhul Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah Al-Quran. Diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menceritakan daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Makanya awak dari kudu angan-angan. Manusia itu nggak bisa lepas dari Al-Quran, nggak bisa lepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita umat Islam mau lepas dari Al-Quran? Gimana kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, mau lepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Nabi Al-Quran. Untuk itu makanya kita harus berusaha meniru sedikit demi sedikit, mulai dari akhlaknya, sunnah-sunnahnya, dan daripada perangai-perangai yang bagus harus kita tiru sedikit demi
sedikit. Kalau enggak berarti kita jauh dari Al-Qur'an, jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kita kalau enggak niru Nabi Muhammad, berarti enggak niru Al-Qur'an. Berarti kita jauh dari Al-Qur'an. Paham ya? Paham ya? Nah, untuk itu kita harus apa? Bisa berpikir. Kita harus tahu diri. Ya, kalau kita ini kepingin selamat, harus apa? Harus mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Jangan sampai kita jauh dari akhlaknya Nabi. Jangan sampai kita jauh dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah jauh dari akhlaknya Nabi, bagaimana cara bicaranya Nabi, bagaimana cara ngomongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paham ya? Maka kita jauh dari Al-Qur'an. Nauzubillah min dzalik. Paham ya? Ngerti? Paham. Oleh karena itu, ini harus kita renungi. Nabi itu akhlaknya Al-Qur'an. Makanya kita diperintahkan apa? Untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena kita kadang belum paham Al-Qur'an itu apa. Tapi kalau kita belajar sejarahnya Nabi Muhammad SAW, belajar akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad, paham bagaimana Nabi berbicara, bagaimana Nabi bertingkah laku, bagaimana Nabi berakhlak. Karena Nabi ini adalah menjelaskan daripada isi Al-Qur'an. Untuk itu kita harus meniru Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Jangan niru yang lainnya. Panutan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian wasyimatuhul ghufran. Ya, tabiat Nabi Muhammad itu apa? Al-ghufran. Ya, nyepuro. Ya, memaafkan. Yang sahulul insan, memberi nasihat kepada manusia, wa yafsahu fil ihsan, dan apa ya? Longgar, leluasa fil ihsan, di dalam berbuat baik. Bagaimana maksudnya leluasa dalam berbuat baik? Nabi itu kalau ada orang, ya misalkan dalam majelis yang seperti ini, Nabi pernah suatu ketika ada di majelis seperti ini, ya. Majelis seperti ini baik apa enggak? Baik. Tapi kadang ada orang yang enggak ikut majelis, enggak hadir majelis. Nah, Nabi itu apa? Yafsahu. Nabi itu apa? Melonggarkan. Artinya apa? Mungkin dia apa? Enggak hadir majelis itu karena sakit. Mungkin dia enggak hadir majelis itu karena apa? Ada uzur. Mungkin dia sedang berurusan dengan keluarga dan lain sebagainya. Kalau itu beda lagi. Kalau urusan malas beda mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Dan Nabi itu selalu memaafkan kalau ada itu kesalahan, ya, ada pada haknya, ada pada dirinya, dan karena sebab Nabi Muhammad SAW, Nabi selalu memaafkan. Ya Allah, lah orang wong duwe salah itu selalu disepuro. Ya ini nggak gampang. Paham ya? Orang itu sulit untuk memaafkan, itu sangat apa? Sangat sulit. Gak gampang. Kita aneh ngomong aneh ini tok. Tapi atine kadang siapa? Berat untuk memaafkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya akhlak-akhlaknya para wali, akhlak-akhlaknya para kasih Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah punya rasa dendam. Mau diapakan, mau di bagaimanapun, ya, akhlaknya Nabi itu ditiru, melekat pada diri kekasih para wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya cepat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dalam hatinya enggak ada sama sekali penyakit dan dendam. Nah, ini enggak gampang. Enggak gampang, enggak mudah. Makanya kita harus apa? Harus bisa meniru akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita semuanya barokahnya Maulid bisa meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dibacakan Maulid kita ini agar bisa ngaca, iso ndelok awake dhewe seberapa besar kita ini sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seberapa banyak kita ini sudah melakukan daripada
sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, wa idza dhuyya haqqullah lam yakum ahadun li ghadabi. Dan ketika dihinakan, disia-siakan itu haknya Allah Subhanahu wa taala, lam yakum ahadun li ghadabi. Enggak ada seorang pun yang menunaikan li ghadabi untuk kemarahannya seperti kemarahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ulama yang mengatakan kalau sudah haknya Allah dihinakan, disepelekan, maka seorang pun nggak ada yang berani untuk menentang daripada kemarahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Nabi kalau sudah marah, Nabi kalau sudah berbicara kepada para sahabatnya, itu sahabatnya kepalanya menunduk. Seandainya burung hinggap ada di atasnya, burung itu nggak bakal terbang. Itu kalau berbicara, apalagi marah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu urusan haknya Allah, urusan haknya. Tapi kalau urusan hak pribadi, Nabi nggak pernah marah. Nabi memaafkan. Contoh misalkan santri, paham? Ono santri kok telat subuh, wah ini haknya Allah. Ini haknya Allah. Kudu ngamuk. Paham? Tapi kalau misalnya telat gak eno kopi aku, gak apa-apa. Gak masalah. Tapi misalnya anak santri telat subuh gak ngamuk, tapi telat gak eno kopi ngamuk, iki masalah iki. Iku dudu akhlake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi diceluk gak moro, gak ngamuk gak masalah. Tapi wae hayyalas shalah, iya kan? Hayyalal falah, kok gak teko, kok gak ono ngamuk iku. Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kon diamuk gara-gara sholat atau gara-gara haknya Allah yang lain, ya ojo mangkel, justru kon berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Yang jelas kalau sudah haknya Allah diganggu, Nabi marah. Dan enggak ada yang marah seperti marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna kamal mutaba'ah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi